Proyek Jalan Tanya, siapa menteri yang paling sering terlihat bersama Presiden Jokowi ke berbagai daerah di Indonesia? Pasti yang disebut adalah Menteri PUPR, Basuki Hadi Mulyono. Basuki kerap mendampingi Jokowi meninjau dan meresmikan berbagai proyek infrastruktur, mulai dari jalan raya, bendungan, dan pembangunan kawasan wisata. Basuki juga sikap menemani Jokowi. Telaknya sindiran Pak Bas pada SBY, skakmat, mati. Ditulis oleh Erika Ebener dari siwar.com. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadi Mulyono, adalah sosok menteri yang dikenal tidak peduli segaduh apapun atau setajam apapun upaya mendiskreditkan hasil kerja Presiden Jokowi atas pembangunan infrastruktur Indonesia. Basuki Hadi Mulyono adalah chef atau koki dari setiap resep masakan yang dibuat oleh Presiden Jokowi. Dan setiap resep yang disodorkan, lalu dia masak sampai bisa dihidangkan sebagai sebuah makanan pada rakyat Indonesia, rasanya selalu enak, di samping penampilan makanan yang mampu mengundang selera orang untuk menyantapnya. Basuki Hadi Mulyono yang biasa dipanggil dengan sebutan Pak Bas adalah sosok menteri yang bertahan menjabati kedudukan yang sama selama Jokowi menjadi Presiden Indonesia. Saya pikir bukan karena keduanya sama-sama orang Surakarta, tetapi mereka berdua memiliki many things in common, baik dari sisi karakter, kebiasaan, pola pikir, dan pola kerja serta prinsip hidup. Hanya selera musik mereka yang berbeda. Presiden Jokowi penyuka musik bergenre heavy metal, sedangkan Pak Bas penyuka musik segala genre, kecuali heavy metal. Karena itu Basuki Hadi Mulyono telah menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sejak tahun 2014 di Kabinet Jokowi yang pertama dan lanjut tanpa jeda di posisi yang sama sampai sekarang. Bahkan saya malah melihat kalau Pak Bas ini sepertinya sedang benar-benar dieksploitasi oleh Presiden Jokowi. Kecerdasan, integritas, dan semangat kerjanya di-abuse habis-habisan oleh Presiden Jokowi. Presiden Jokowi tak ragu untuk memberikan porsi anggaran yang sangat signifikan pada Kementerian PUPR hingga mencapai angka 107,3 triliun rupiah di tahun fiskal 2018. Kerennya, apapun yang dilempar dan ditantangkan oleh Presiden Jokowi terkait rencana proyek-proyek pembangunan nasional yang sangat besar seperti pembangunan massal perumahan umum, infrastruktur jalan dan waduk air, bandara dan pelabuhan hingga pintu masuk Indonesia di perbatasan, Basuki sikat dengan cepat dan selesai, termasuk menyelesaikan proyek-proyek mangkrak warisan SBY. Jadi kalau kita mau bicara tentang siapa orang yang paling tahu tentang seluruh pembangunan infrastruktur Indonesia serta sejarahnya, Basuki Hadi Mulyono lah orangnya. Bagaimana tidak, setelah lulus dari UGM, Basuki langsung bekerja di Kementerian Pekerjaan Umum sebagai PNS. Setelah menyelesaikan studinya dan memperoleh gelar magister serta doktor dari Universitas Negeri Colorado, Basuki muda kembali ke Indonesia dan melanjutkan pekerjaannya di kementerian yang sama. Dia menerima penghargaan sebagai pegawai Kementerian Teladan tahun 1995 dan dipromosikan menjadi Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian PUPR antara tahun 2005 dan 2007. Setelah itu, Basuki menjadi Inspektur Jenderal Kementerian hingga tahun 2013, kemudian menjabat sebagai Dirjen Perencanaan Tata Ruang, sampai akhir jabatan sebagai Menteri PUPR diterimanya pada Oktober 2014. Kalau kemudian saya sambungkan antara keberadaan sosok Pak Bas dengan SBY, saya bisa menganalogikan mereka berdua seperti dalam film The Queen's Gambit. SBY adalah Vasily Borgov, jawara catur dunia dari Rusia, dan Basuki adalah Beth Harmon, seorang prodigi catur yang mampu meningkatkan visualisasi taktik caturnya setelah dia meminum obat penenang. Vasily Borgov adalah pecatur dunia yang merasa tidak ada orang yang akan mampu mengalahkannya, sampai kemudian dia harus bermain catur melawan Beth Harmon dan kalah. Ocehan AHY dan sikap SBY selama ini saya analogikan seperti sikap Vasily Borgov. Karena sifat sombong mereka di Rapimnas Partai Demokrat kemarin, AHY sempat keluar-keluar tentang pencapaian bapaknya, SBY, semasa menjadi Presiden Indonesia. Di sisi lain, Menteri PUPR kita ditugaskan Presiden Jokowi untuk mewakilinya pada acara groundbreaking Tol Gilimanuk, Mengwi di Bali. Pada sambutannya, Pak Bas menggunakan istilah genre musik untuk mengungkapkan cepat atau lambatnya pembangunan.
saya ingin mengikuti irama J-Glock tadi. Irama J-Glock tadi itu rock and roll, tapi kalau diselesaikan 7 tahun 90 km itu keroncong. Sebagai kata terakhir, Basuki sedikit menyentil masa lalu. Dia mengatakan harapan saya terakhir, mudah-mudahan ini hanya sekali ini groundbreaking. Gak ada groundbreaking lagi. Sekali ini groundbreaking, jalan selesai. Ada beberapa jalan tol yang dulu itu groundbreakingnya sampai 4 kali baru kita selesaikan. Jadi saya berharap jalan tol 96 km ini hanya sekali ini di groundbreaking dan kita akan ketemu lagi di peresmiannya nanti tahun 2025. Mantap! Skakmat dan bidak Raja SBY pun tidak bisa bergerak mati. Kata kuncinya hanya 2, yaitu jalan tol yang dulu dan baru kita selesaikan. Artinya sudah 4 kali groundbreaking, mangkrak. Akhirnya Menteri PUPR di bawah pemerintah Presiden Jokowi yang menyelesaikannya. Noh, AHY mau bilang apa sekarang? Bagaimana menurut Anda? Informasi pertama, Tribuners, aktris Nikita Mirzani belakangan memberikan kritik pedas kepada Najwa Shihab. Kritikan itu dilontarkan akibat pernyataan Najwa Shihab yang menyoroti gaya hidup mewah sejumlah anggota kepolisian. Pernyataan itu membuat Nikita Mirzani menjadi salah satu pihak yang merasa tidak setuju. Apa yang Nikita Mirzani tahu soal detail kedekatan Anies Najwa? Ditulis oleh Manuel dari siwar.com. Nikita Mirzani seminggu belakangan ini sangatlah keras dan vokal menyerang jurnalis TV terkenal yang pernah jemput bola ke Singapura, menemui si Novel Baswedan yang merupakan pendukung Anies Baswedan saat matanya ditetesi air keras. Nikita yang kita panggil dengan sebutan Nyai ini menjadi sosok yang lagi memviralkan konten di Instagramnya, baik dari fitur IG Story dan IG Feeds-nya dalam mengkritik dan nyinyir ke Najwa Shihab. Belakangan ini dia semakin tajam dan mengait-ngaitkan antara Najwa dan Anies. Apa yang Nikita Mirzani tahu? Apakah ada informasi A1 yang ia miliki soal kedekatan antara Najwa dan Anies? Saya menduga Nikita Mirzani tahu banyak soal mereka berdua, karena kelihatan banget bahwa Najwa diam 1000 mulut mengenai Formula E. Selengkapnya. Beberapa tahun ini, kita tahu bahwa Najwa Shihab ini adalah sosok yang begitu tidak suka dengan koruptor. Dia tidak suka sama aksi-aksi dugaan korupsi. Dia bahkan pernah di sebuah pertemuan mengatakan bahwa dia paling gak suka sama Setia Novanto. Kalau tidak salah di Australia, dia bertemu dengan para mahasiswa menceritakan ketidaksukaannya sama aksi-aksi dan tindakan-tindakan korupsi yang membudaya di Indonesia. Bagi saya itu adalah hal yang baik dan justru harus kita dukung.